Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan orang-orang yang hidup sebelum dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah membahas tentang ashabul fil yang mana Allah Subhanahu wa taala musnahkan karena mereka semua ingin menghancurkan Ka'bah yang ketika itu dipimpin oleh Abraha. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita akan mulai dengan nasab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada yang tahu nggak nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 10? Ya, ada diskon dah sampai 5. Coba ada yang tahu? Ya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, nama beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Dan itu adalah nasab yang disepakati oleh para ahli sejarah. Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam itu mukhtalafun fih, atau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama atau di antara para ahli sejarah. Namun nasab yang sudah disepakati adalah sampai dari kakek Rasulullah SAW yang bernama Adnan. Dan Adnan ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Dan ini termasuk salah satu yang disepakati oleh para ahli sejarah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kakek Nabi tersebut sampai ke Nabi Ismail alaihissalam itu jumlahnya tidak disepakati. Ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya dari Adnan sampai ke Ismail itu berjumlah 7 kakek, ya, 7 generasi. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya berjumlah 10 generasi, atau bahkan ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya 40 generasi atau 40 kakek. Jadi tidak ada yang disepakati sama sekali, apalagi ada yang mengklaim bahwasanya saya tahu nasab Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Nah, ini lebih kacau lagi nih. Sampai ke Nabi Ismail alaihissalam saja tidak disepakati secara langsung, ya, atau secara ijma oleh para ahli sejarah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan bin Kinanah, dan dari Kinanah Allah Subhanahu wa taala mengambil yang paling terdebesnya atau yang paling terbaiknya, yaitu Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan dari Quraisy Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku, kata Rasulullah SAW, untuk dilahirkan dari keluarga Bani Hashim. Dan di antara kakek Nabi SAW yang paling mulia yaitu Abdul Muttalib. Kenapa dikatakan mulia? Karena Abdul Muttalib ini adalah pemimpin di kota Mekah terdahulu. Dan kita tahu sama-sama kisahnya, ya, di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Abdul Muttalib ketika itu langsung datang ke Abraha, yang mana dia ingin mengambil 200 ekor onta yang diambil oleh Abraha, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW belum lahir. Namun ketika tahun gajah tersebut, ketika Abraha menyerang Ka'bah,
Ketika itu Abdul Muthalib datang, kemudian dia bilang kepada Abraha bahwasanya aku ingin mengambil 200 ekor onta yang kau curi. Kemudian Abraha ketika itu terkaget-kaget, saya kira engkau datang ke sini hanya untuk membela Ka'bahmu. Maka apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil, aku adalah yang mempunyai onta, walil Ka'bati rabbun yahmiha, atau walil baiti rabbun yahmi. Dan Ka'bah mempunyai Rabb atau mempunyai Tuhan yang selalu menjaga Ka'bah tersebut. Jadi yang aku akan ambil adalah hakku, sedangkan Ka'bah mempunyai Rabb yang selalu menjaga Ka'bah tersebut. Kemudian di antara kemuliaan Abdul Muthalib, dialah yang menemukan sumur Zam-Zam setelah lama hilang. Nah, kita tahu sama-sama ya, yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam adalah Hajar. Hajar adalah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu beliau ditinggalkan oleh suaminya, yaitu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau menikahi Hajar dan mempunyai anak, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan min dzurriyyati, anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang kering kerontang, yang tidak ada apapun tumbuhan yang mampu tumbuh di sana. Kemudian setelah itu Hajar bersama Ismail, kecil ketika itu, sudah kehabisan bekal, sudah kehabisan air, maka berlari-lari mencari air. Yang mana kita tahu ibadah tersebut sekarang dengan ibadah sa'i, yaitu dari Bukit Sofa turun menuju ke Bukit Marwah. Jadi ada landasan yang agak turun ya, dan ketika itu otomatis semakin cepat Hajar berjalan. Dan itu yang sekarang menjadi di antara dua pilar hijau. Kemudian jalan melihat sepertinya ada air di Marwah, kemudian sampai di Marwah ternyata tidak ada air. Kemudian 7 kali Hajar dan Ismail kecil ketika itu berjalan untuk mencari air. Kemudian setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Ismail alaihissalam mampu kakinya mengeluarkan air setelah menapak di sebuah tanah yang berada di sekitaran Ka'bah. Maka ketika itu Hajar langsung sangat gembira sekali. Saking gembiranya maka Hajar langsung membendung air tersebut. Membendung agar apa? Oh, mungkin ini air nggak banyak. Kalau misalnya berceceran air tersebut, maka kemungkinan tidak bisa diminum dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, Hajar mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, atau berkumpullah, berkumpullah. Oleh karena itu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu umma Ismail idh qalat Zam-Zam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ummu Ismail, atau yang dimaksud adalah Hajar, karena dia mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah, terbendunglah, terbendunglah. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan Zam-Zam, maka Makkah kemungkinan akan tenggelam saking banyaknya air yang muncul dari sumur Zam-Zam tersebut. Dan bahkan dikatakan, dan ini termasuk salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwasanya Zam-Zam ini adalah sumur yang tidak akan kering. Tidak akan kering, bahkan di musim-musim tertentu, subhanallah, ini ada penelitiannya, di musim-musim tertentu airnya semakin banyak. Seperti contohnya di bulan Ramadan, itu banyak sekali orang-orang yang mengambil Zam-Zam untuk berbuka puasa. Semakin banyak air yang dihasilkan oleh sumur Zam-Zam. Begitu juga ketika musim haji, semakin banyak air yang dihasilkan oleh sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Zam-Zam ini ditemukan oleh Hajar, maka kemudian diwariskan kepada Ismail. Dan cerita lengkapnya insya Allah besok ya akan kita bahas insya Allah di Musola An-Nur, tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi kemaksiatan yang sangat luar biasa dari kabilah Jurhum atau orang-orang Arab yang ketika itu berada di sana. Maka Allah cabut kenikmatan tersebut sedikit demi sedikit. Bagaimana Allah cabutnya? Yaitu dengan mengeringnya sumur Zam-Zam. Lama-kelamaan karena terlalu banyak dosa yang berada di kota Mekah, maka mengering sumur Zam-Zam, dan lama-kelamaan sampai tidak ditemukan lagi di mana letak sumur tersebut. Sampai tertutup oleh tanah, tertutup oleh debu, sampai tidak ada yang mengetahui lagi sumur Zam-Zam tersebut di mana.
Sampailah Allah Subhanahu wa taala mengutus kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Ketika itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh cucu dari Abdul Muttalib yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sebuah kisah tersebut bahwasanya Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, "Baina Abdul Muttalib naimun fil hijr, utiya faqila lahu," ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr, atau yang dimaksud adalah Hijr Ismail, tahu ya Hijr Ismail ya, yang berada di samping Ka'bah yang seperti setengah lingkaran. Ketika itu Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail, kemudian dia bermimpi. Ketika mimpi tersebut ada satu suara yang menyeru kepada Abdul Muttalib, "Ihfir Taibah, galilah Taibah." Kemudian Abdul Muttalib bertanya, "Wa ma Taibah?" Taibah itu apa? Kemudian suara tersebut hilang. Di keesokan harinya maka Abdul Muttalib tidur lagi di tempat yang sama, yaitu di Hijr Ismail. Kemudian di hari kedua ada mimpi lagi dan beliau mendengarkan suara ihfir barroh, galilah barroh. Kemudian Abdul Muttalib bertanya dalam mimpi tersebut, wa ma barroh, barroh itu apa? Kemudian hilang lagi suara tersebut. Di hari ketiga Abdul Muttalib tidur lagi di tempat yang sama, kemudian bermimpi lagi ihfir al-madnunah, atau galilah al-madnunah. Ketika ditanya wa mal madnunah, hilang lagi suara tersebut. Ketika ditanya apa itu al-madnunah, maka di hari keempat Abdul Muttalib bermimpi lagi ihfir Zam-Zam, maka galilah Zam-Zam. Dan di mimpi yang keempat tersebut diberitahukan bahwasanya Zam-Zam mempunyai ciri-ciri, sumur Zam-Zam tersebut. Apa di antara ciri-cirinya? Engkau akan menemui di sekitarnya yaitu sarang semut yang sangat luar biasa banyak, dan engkau akan melihat burung mematuk-matuk di daerah tersebut. Jadi burung mematuk-matuk agar mencari air tersebut, dan itu adalah bukti dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala memberitahukan secara spesifik di mana tempat dari sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di keesokan harinya Abdul Muttalib datang bersama dengan putra beliau yang pertama yaitu Al-Harith, membawa cangkul dan menggali sumur Zam-Zam tersebut. Digalilah oleh mereka berdua, digali sedikit. Kemudian dilihat oleh kaum Quraisy ketika itu. Sedangkan semua dari mereka Quraisy ya, semua dari mereka termasuk paman Nabi SAW, kakek Nabi SAW, semuanya berasal dari Quraisy. Ketika itu Quraisy tajamma'u, mereka berkumpul di daerah tersebut dan mengatakan kepada Abdul Muttalib, engkau ini lagi ngapain? Lagi nyari apa? Aku lagi menggali sumur Zam-Zam. Maka kemudian ketika Abdul Muttalib sudah menemukan sumur Zam-Zam tersebut, maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kita juga punya hak untuk meminum dari sumur Zam-Zam ini. Bukan cuma kamu saja, karena kita juga Quraisy dan kita juga keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan mereka semua sudah tahu bahwasannya Zam-Zam ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Abdul Muttalib bilang, tidak, ini adalah punyaku, aku yang dikasih mimpi oleh Allah, aku yang gali bersama anakku Al-Harith, aku yang mendapatkan ini, dan engkau tiba-tiba datang semua untuk mengaku-ngaku ini milik bersama. Enggak, ini adalah hanya milikku, kata Abdul Muttalib. Kemudian orang-orang mereka tersebut tidak puas, orang-orang Quraisy ketika itu, dan mereka mengatakan, ayo kita berhukum kepada salah satu orang untuk memutuskan apakah Zam-Zam apakah Zam-Zam ini punya aku atau milik bersama. Akhirnya mereka semua kumpul menjadi satu. Abdul Muttalib bilang, ya udah terserah deh, terserah kepada siapa kita akan berhukum, saya ikut aja. Akhirnya mereka memutuskan mereka akan berhukum kepada seorang wanita yang berada di negeri Syam, yang mana wanita tersebut berprofesi sebagai dukun. Mungkin bahasa kita sekarang berhukum kepada nenek sihir. Ayo deh, kita ada nenek sihir hebat tuh di daerah Syam. Daerah Syam itu di mana? Ada yang tahu nggak? Palestina. Terus sekarang ada 4 negara ya. Ya betul, Palestina, Syria, Lebanon, dan bukan. Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordan. Itu adalah negeri Syam yang sekarang pembagiannya seperti itu.
Kemudian ketika itu Abdul Muthalib di perjalanannya menuju ke nenek sihir tersebut yang berada di daerah Syam, berjalanlah semua mereka sampai di suatu saat kakek dari Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib ini kehabisan bekal, kehabisan air. Maka ketika itu Abdul Muthalib minta kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu, wahai orang-orang Quraisy, aku minta air, aku kehabisan air. Apa kata mereka? Udah ada kok, enak. Kalau engkau mau tak kasih air, tukeran kita sama Zam-Zam. Kau tak kasih air sekarang, maka engkau harus memberikan kita Zam-Zam di Mekah. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Dia bertahan. Dia tidak mau memberikan Zam-Zam atau sumur Zam-Zam begitu saja kepada seluruh orang Quraisy. Maka ketika itu bertahan sampai sudah tidak kuat, akhirnya Abdul Muthalib mengatakan kepada rombongannya, daripada kita mati, tidak ada yang mengubur, lebih baik kita sekarang tenaga kita yang masih sisa ini dibuat untuk menggali kuburan. Ayo masing-masing kita gali kuburan untuk diri kita masing-masing. Jadi kalau kita meninggal, kita tidak terhampar begitu saja, tapi ada yang menguburkan kita. Akhirnya mereka semua menggali kuburan masing-masing. Setelah sudah selesai menggali kuburan, mereka bilang, ya udah ini kita sekarang ngapain? Ya udah kita sambil menunggu mati saja. Sambil menunggu mati, akhirnya Abdul Muthalib berubah pikiran. Daripada kita menunggu mati, kuburan kita juga sudah siap, lebih baik kita jalan lagi sedikit untuk mencari air. Siapa tahu di depan ada air. Kan biasanya begitu ya di gurun-gurun pasir itu. Biasanya kalau ada hujan, itu ada seperti tempat yang membendung air yang menjadikannya dia seperti wadi. Wadi itu atau bahasa Indonesia apa wadi? Ya seperti waduk itulah ya mungkin ya. Jadi ada air, ada lembah di situ, kemudian biasanya ada sumber air. Ketika Abdul Muthalib ingin melangkah untuk maju lagi ke depan untuk mencari air karena dia enggan untuk meminta kepada Quraisy, maka sebelum dia melangkah keluarlah mata air dari kaki unta Abdul Muthalib. Dan ketika itu Abdul Muthalib yang sudah banyak sekali mendapatkan air, mendapatkan sumber air tanpa dia berusaha, yaitu dari kakinya unta tersebut, maka Abdul Muthalib membagikan air tersebut kepada Quraisy yang lainnya. Kemudian setelah membagikan kepada Quraisy yang lainnya, Quraisy bilang, udah kita nggak usah jauh-jauh lagi pergi ke Syam, kita udah tahu bahwasanya Zam-Zam itu adalah milik Abdul Muthalib. Ini buktinya, dia tidak berusaha apapun, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber air dari kaki untanya. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke nenek sihir tersebut ya. Akhirnya mereka menyepakati ingin kembali lagi ke Mekah. Sedangkan kita tahu bahwasanya dari Mekah ke negeri Syam itu sangat luar biasa jauh sekali. Dari Mekah ke Madinah aja kurang lebih sekitar 450 km. Belum lagi dari Madinah menuju ke Syam sekitar 900-an atau 850 km. Jadi kurang lebih semua sekitar 1.300 kilo. 1.300 adalah jarak yang sangat luar biasa, panjang sekali. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka pulang ke Mekah dan mereka mengakui kepemilikan Zam-Zam tersebut hanya milik Abdul Muthalib beserta anak keturunannya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang yaitu nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jelaskan tadi nasab beliau yaitu Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya. Jadi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang sangat tinggi dan semua para nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nasab yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kalau nabi tidak diutus dari nasab yang tinggi, maka dia akan menjadi olok-olokan dari orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka akan menuduh Nabi bahwasannya ini dari nasab yang rendah, dia mengaku-ngaku Nabi hanya untuk mendapatkan kedudukan di antara kita. Nah kalau orang tersebut sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, ya udah dia nggak perlu lagi untuk mencari kedudukan di sisi orang-orang atau di sisi kaum-kaum yang berada di sekitarnya. Andai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memproklamirkan diri sebagai Nabi, Rasul sudah mulia. Karena apa? Karena dia adalah cucu dari Abdul Muthalib, penguasa kota Mekah Al-Mukarramah. Namun oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seluruh para nabi-nabinya dari nasab yang sangat tinggi. Salah satu contohnya yaitu Nabi Isa alaihissalam juga dari nasab yang tinggi. Nabi Musa alaihissalam mereka semua mempunyai
nasab yang tinggi agar mereka semua tidak dituduh untuk mencari kedudukan. Kemudian pernah suatu saat ketika itu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Heraklius ini adalah salah satu pemimpin Romawi yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya, bahwasanya Romawi itu ada dua, ada Romawi Barat yang ibu kotanya Roma dan Romawi Timur yang ibu kotanya adalah, masih ingat ya, Konstantinopel yang berada di daerah Turki. Ketika itu berdialoglah antara Abu Sufyan dengan Heraklius, bahwasanya Heraklius ini sudah mendengarkan bahwasanya akan datang seorang nabi yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, sedangkan dia beragama Nasoro atau beragama Nasrani. Kemudian dia bertanya kepada Abu Sufyan, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasabnya seorang Muhammad ibn Abdullah shalawatullahi wasallamuhu alaih. Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, "Huwa fina dzu nasab." Nasab dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sangat tinggi. Dan sedangkan Heraklius sendiri tahu bahwasanya fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Semua para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nasab tinggi di antara kaumnya. Kemudian kita akan bahas sekarang bagaimana lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lahir dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah ayahnya, dan ibundanya bernama Aminah, Aminah binti Wahab. Dan Abdul Muttalib ketika itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mempunyai anak laki-laki berjumlah 10, maka aku akan sembelih salah satu dari anak laki-lakinya. Kenapa? Karena ketika itu Abdul Muttalib ketika diserang oleh Quraisy yang lainnya, ketika ingin menguasai Zamzam mereka semua, maka Abdul Muttalib tidak mempunyai kekuatan karena anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu yang bernama Al-Harith. Kemudian ketika didebat, ketika apapun, maka tidak mempunyai kekuatan. Akhirnya dia bernadar, kalau aku punya anak laki-laki 10, salah satunya akan aku sembelih sebagai mewujudkan nadarku. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah kabulkan jumlah anak laki-laki dari Abdul Muttalib berjumlah 10. Nah, siapa aja di antaranya? Di antaranya beliau mempunyai istri sangat banyak sekali ya. Yaitu Sofiyah bintu Jundub, kemudian mempunyai anak bernama Al-Harith. Kemudian di antara istri lainnya bernama Natlah binti Janab dan mempunyai anak yang sangat luar biasa banyak juga. Kemudian Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah, di antara istrinya yaitu bernama Fatimah, yang mempunyai anak 3 bersaudara laki-laki, yaitu Abdullah yang merupakan ayahanda dari Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan kemudian satu lagi yaitu Az-Zubair. Nah, 3 itu bersaudara, dan dari sinilah kita tahu bahwasanya kenapa Abu Thalib sangat dekat sekali dengan baginda Rasulullah SAW, karena dia adalah paman satu bapak satu ibu dengan Rasulullah SAW, dan merupakan saudara kandung ya, bukan saudara sebapak saja atau saudara seibu saja, tapi merupakan saudara kandung dari ayahanda Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, maka ada 4 dari paman beliau yang masih hidup. Di antara 10 itu ada 4 yang masih hidup. Dan sedangkan ketika itu Abdul Muttalib ingin memenuhi nadarnya, bahwasanya dia bernadar, kalau aku mempunyai anak laki-laki 10 akan aku sembelih 1. Jadi ketika mempunyai anak laki-laki 10, maka ketika itu ada yang memberikan ide, wahai Abdul Muttalib, daripada engkau menyembelih anakmu 1, maka engkau bikin undian 2 antara nama anak-anakmu atau 10 ekor onta. Yang mana keluar dari undian tersebut, itulah yang kau sembelih. Akhirnya Abdul Muttalib mengundi, dan yang keluar adalah nama ayahanda dari Rasulullah SAW, Abdullah. Kemudian ada lagi masukan, tambah lagi 10 ekor onta. Maka 20 ekor onta dengan semua anak-anak dari Abdul Muttalib. Kemudian yang keluar tetap nama anak dari Abdul Muttalib, yaitu Abdullah. Kemudian 30, ditambah lagi 10 lagi jadi 40, ditambah 10 lagi jadi 50. Sampai sudah 90, maka tetap yang keluar adalah nama Abdullah, yaitu putra dari Abdul Muttalib. Ketika ditambah lagi 10, 100 lawan anak-anak
Abdul Muthalib. Ketika diundi maka yang keluar adalah 100 ekor unta. Dan disinilah kita bisa ambil pelajarannya, yaitu syariatnya ketika seseorang membunuh orang dengan cara tidak sengaja, yaitu seperti misalnya nabrak dia ya, kita naik mobil atau naik motor kemudian nabrak orang tersebut dan meninggal dunia, maka diatnya atau dalam agama harus membayar diatnya yaitu 100 ekor unta. Dan ini adalah pengalaman dari kisah Abdul Muthalib. Dan kita bisa tahu ya sama-sama bahwasanya orang Arab dulu mereka sangat menjunjung tinggi janji. Mereka sangat tidak mau untuk mengingkari janji. Bahkan janjinya ketika itu ingin menyembelih anaknya, maka dia berusaha untuk memenuhi janjinya. Nah, bukan seperti kita sekarang yang sangat gampang sekali untuk mengingkari janji. Kemudian di antara 4 paman beliau yang masih hidup ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu 2 orang kafir, 2 orang lagi muslim. Di antara yang kafir yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Lahab ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Siapa nama asli dari Abu Lahab? Ada yang tahu? Ini kayaknya kita besok harus bawa hadiah nih. Ada yang tahu, kasih hadiah. Biar ada yang lebih semangat. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza atau hambanya Al-Uzza. Nah, kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan tabbat yada Abdul Uzza wa tab? Kenapa malah dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab? Karena Abdul Uzza ini adalah penghambaan kepada berhala. Menghamba kepada Al-Uzza, salah satu di antara berhala-berhala yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengotori firman-Nya yang mana selalu dibaca sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran, dengan mengatakan Abdul Uzza, karena itu nama sangat berbau syirik dan nama tersebut tidak layak ditaruh di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nama tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Kemudian di antara 2 paman Nabi yang masih hidup ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan satu lagi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah yang meninggal dunia ketika terjadinya perang Uhud. Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah disembelihnya 100 ekor onta dan ditetapkannya diat, maka kita tahu bahwasannya hukum orang yang membunuh secara tidak sengaja yaitu membayar diat, atau diatnya yaitu 100 ekor onta. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan ibunda dari Rasulullah SAW. Nasab ibunda Rasulullah yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Mereka bertemu ya, antara Abdullah dan Aminah bertemu di nenek moyang mereka yang kelima, yaitu di Kilab, dan mereka semua sama-sama dari Quraisy. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah, ayah dan ibunda Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat mengenai menikahnya Aminah dengan Abdullah. Di antara riwayat-riwayat tersebut tidak ada dalil yang sahih ya dalam riwayat tersebut, namun hanya kita bacakan saja bahwasanya Abdullah ini adalah seseorang yang sangat istimewa sekali, yang mana orang ketika melihat Abdullah seperti seolah-olah terpancar dari mukanya Abdullah ini cahaya, seperti seolah-olah mempunyai sesuatu yang istimewa Abdullah ini. Ada yang mengatakan, salah satu riwayat, tapi riwayat ini riwayat yang lemah, bahwasanya Abdullah nikah istibdo. Istibdo itu apa? Seperti seseorang yang ingin mendapatkan bibit unggul. Tapi ini adalah nikah jahiliyah, nikah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang ingin bibit unggul seperti orang yang sangat pintar sekali atau orang yang sangat ganteng sekali. Nah, setelah istrinya bersih dari haid, maka ia tidak digauli oleh suaminya, namun dia panggil orang tersebut untuk menggauli istrinya, dan ketika diketahui hamil, baru setelah itu dia bersama lagi dengan suaminya. Tapi suaminya tidak akan menggauli istrinya sampai diketahui bahwasanya dia hamil dari orang yang mempunyai bibit unggul tersebut, dan itu jelas sekali diharamkan. Dan Nabi SAW tidak dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak menikah.
Namun Nabi SAW dilahirkan dari pasangan halal yang mana mereka menikah secara syar'i. Dan ini adalah yang kita sebut dengan riwayat yang lemah ya, yang tidak bisa kita jadikan sandaran. Kemudian ada riwayat lainnya juga, yaitu ada seseorang wanita yang minta digauli oleh Abdullah. Ketika itu dia melihat ada cahaya di wajahnya Abdullah, bahwasanya tolong gauli aku agar anak yang akan aku kandung nanti mempunyai bibit yang sangat unggul. Namun ketika itu Abdullah menggauli ibunda dari Rasulullah SAW yang bernama Aminah, dan ketika itu setelah itu maka bertemu lagi dengan wanita tersebut. Wanita tersebut bilang, aku sudah nggak mau digauli lagi sama kamu karena cahaya yang tadi aku lihat sudah tidak ada lagi di mukamu, karena dia sudah menggauli Aminah. Namun tetap riwayat tersebut riwayat yang tidak sahih. Banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sahih yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai cahaya, yang mana Rasulullah SAW diciptakan dari Nur Muhammad atau cahaya Muhammad SAW. Dan ini banyak sekali di i'tiqad atau kepercayaan dari sebagian kelompok yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Sebagian orang mengklaim seperti itu. Yang benar adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih beliau mengatakan bahwasanya ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Nabi Adam dan aku tidak sombong, aku tidak menyombongkan hal ini. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengakui bahwasanya aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Jadi tidak benar bahwasanya Rasulullah SAW diciptakan sebelum Nabi Adam. Dan ini banyak sekali, bahkan derajat-derajatnya sampai mencapai derajat hadis palsu. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis yang sahih tadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pemimpin dari keturunan anak cucu Adam dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man tansyaqqul ardu anhu, dan aku adalah orang yang pertama bumi itu terbelah karena aku pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku tidak sombong atas hal itu. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi', dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat ketika di hari kiamat. Wala fakhr, dan aku tidak menyombongkan hal tersebut. Kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW badannya penuh dengan cahaya, badannya penuh dengan nur, maka pasti orang-orang kaum kafir Quraisy itu beriman. Ya nggak usah ditanya lagi, kenapa kok ini tahu-tahu bisa mengeluarkan cahaya. Mereka pasti semuanya langsung beriman. Abu Jahal pasti beriman, Abu Lahab pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa kok yang harus kita ikuti menjadi nabi dan rasul? Ini katanya mereka ya, orang-orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang makan makanan sama seperti kita. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar juga seperti kita. Kenapa kok tidak orang khusus? Kenapa kok tidak orang spesial yang kita jadikan sebagai panutan? Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula unzila alaihi malak fayakun ma'ahu nadhira. Coba yang diturunkan kepada kita adalah malaikat. Malaikat yang mampu memberikan kita peringatan-peringatan terhadap apa kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak benar klaim yang mengatakan bahwasanya badan Rasulullah SAW bercahaya seperti lampu. Jadi Rasulullah SAW mempunyai nur yang mana kalau beliau berjalan seperti lampu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang. Yang dimaksud penerang atau sebagai pelita di sini, yang dimaksud adalah dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu di pertemuan yang sebelumnya ya, mungkin yang belum nyimak bisa dilihat di YouTube. Kita tahu bahwasanya kerusakan yang sangat luar biasa sekali terjadi di bangsa Arab, di bangsa Romawi, di bangsa Persia,
yang mana kedatangan Rasulullah SAW adalah sebagai sirajam munira atau pembawa pelita yang mana menerangi kesesatan-kesesatan mereka atau menghapuskan kesesatan-kesesatan mereka. Jadi yang dimaksud adalah kata kiasan, bukanlah lampu yang menyala terang. Kenapa riwayat lampu yang menyala terang ini lemah? Karena pada suatu saat ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasannya ketika aku tertidur malam, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur malam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat malam, sholat qiyam, dan rumah beliau itu tidak besar, hanya 4x4 saja ya, orang yang sangat luar biasa disegani, orang yang sangat luar biasa istimewa, tapi rumahnya hanya 4x4. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sujud, maka Rasulullah memegang kakinya Aisyah agar Aisyah bisa melipatkan kakinya. Setelah Aisyah melipatkan kakinya, maka Rasulullah bisa sujud. Kalau tidak dilipatkan kakinya, maka Rasulullah tidak bisa sujud karena rumahnya sangat sempit sekali. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai cahaya, ya sudah, nggak perlu lagi dipegang tangannya, pasti Aisyah udah tahu Rasulullah mau sujud, dia langsung mengangkat kakinya. Dan itu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dan Aisyah mengatakan wa kanatil buyut laisa fiha masabih, dan ketika itu rumah-rumah tidak mempunyai pelita atau tidak mempunyai lampu-lampu ketika zaman dulu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kisah atau riwayat yang tidak benar yang mengatakan bahwasanya cahaya matahari terpantul ketika mendapati Rasulullah SAW sedang berjalan. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW berjalan, kemudian ada sinar matahari, maka mantul lagi sinar mataharinya, dan itu adalah tidak benar. Karena ketika Rasulullah SAW berhaji wada bersama para sahabat, ketika itu Rasulullah sedang dalam keadaan kepanasan dan beliau dinaungi oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang benar adalah ilmu Rasulullah SAW adalah cahaya, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah cahaya, wajah beliau memancarkan cahaya, namun bukan berarti cahaya seperti cahaya lampu. Dan hadis-hadis yang mengatakan tentang Nur Muhammad kebanyakan adalah hadis palsu, dan kita tidak boleh meyakini i'tiqad kita atau akidah kita di atas hadis palsu, karena itu merupakan landasan atau keyakinan kita. Kita harus meyakini segala sesuatu yang mempunyai dalil sahih. Lagi berapa menit nih? Di 10 menit ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan memasuki kepada lahirnya Rasulullah SAW. Ketika itu beliau lahir dalam keadaan yatim. Yatim yaitu tidak mempunyai ayah atau ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ini adalah puncak kesedihan seseorang ketika dia lahir namun dia tidak mempunyai ayah kandung atau ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidaklah engkau menemukan dirimu dalam keadaan yatim wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang merawat. Fa'awa, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan perlindungan. Dan banyak sekali orang-orang yang sukses dididik hanya dengan ibundanya. Salah satunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak mempunyai ayah dan beliau sukses dididik oleh ibunya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, begitu juga para ulama-ulama ya. Kalau kita mendengarkan kisah-kisah para ulama, mereka sangat banyak sekali kisah yang hanya dididik oleh ibundanya saja dan dalam keadaan sukses. Kemudian jemaah sekalian, kita akan masuk kepada kelahiran Rasulullah SAW. Ada banyak juga riwayat-riwayat yang sangat lemah sekali yang menyatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau seperti langsung bersandar dan matanya melihat ke atas. Dan itu adalah riwayat yang lemah. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW lahir, ketika itu ditaruh selendang di atas batu, dan Rasulullah ditaruh di atas batu dan batu itu langsung pecah, dan itu juga riwayat yang lemah.
Kemudian ada riwayat lagi ketika beliau lahir, ibunda beliau Aminah pakai jimat banyak. Dan ketika beliau lahir, maka jimat-jimat tersebut langsung terputus. Kisah ini bagus, tapi tidak benar. Kemudian juga di antara kisah-kisah lainnya, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebelum beliau lahir, ibundanya mendapatkan mimpi bahwasanya berilah anak ini nama dengan nama Muhammad, dan itu juga lemah riwayatnya. Kemudian juga di antara riwayat lemah lainnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka istana di Persia itu bergetar, atau sebagian bagian dari istana di Persia itu runtuh, dan itu juga riwayat yang bagus tapi tidak benar. Ada juga riwayat bahwasanya api yang disembah oleh orang-orang Majusi ketika itu langsung padam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sedangkan api yang mereka jadikan sesembahan itu seperti api abadi yang tidak pernah padam. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka api tersebut padam, dan itu juga riwayatnya tidak kuat atau riwayat lemah. Kemudian ada juga satu riwayat bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka dia langsung dalam keadaan sudah dikhitan atau sudah disunat, dan ini juga riwayatnya lemah. Ada riwayat yang lebih kuat dari itu, riwayat lemah tapi tidak terlalu lemah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, maka beliau dikhitan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau dikhitan dalam keadaan yang masih kecil sekali, dan itu memang adat di bangsa Arab sampai saat ini ya. Termasuk kita juga ketika anak kita lahir di sana juga memang dalam keadaan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu sudah disunat atau sudah dikhitan dan tidak menunggu besar. Kemudian ada sebuah hadis yang hadis sahih yang merupakan landasan yang patut kita percayai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa qaumahu wa ru'ya ummil lati ra'at ka'anna kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syam. Ini adalah sebuah hadis yang sahih yang kita tutup insyaallah kajian kita dengan hadis ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa dari kakek moyangku yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa beliau? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sampai ayat berikutnya. Kemudian di ayat 129 Allah Subhanahu wa taala jelaskan, rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana wab'ats fihim, ya Allah, kirimlah dari anak keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka atau dari kaum mereka, yatlu alaihim ayatik, yang mana rasul tersebut membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab suci yang engkau turunkan wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hadis yang sahih yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya, wa bisyaratu Isa qaumahu, dan aku adalah kabar gembira yang diberitahukan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Jadi Nabi Isa ketika beliau masih berdakwah kepada kaumnya, sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, jadi saat ini Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Dan itu patut kita imani secara bersama. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kaumnya berdakwah, ketika itu beliau mengatakan bahwasanya akan ada seorang nabi yang akan menyempurnakan ajaran yang aku bawa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Ketika Nabi Isa ibn Maryam mengatakan kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku menyempurnakan ajaran sebelumku yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu At-Taurat. Jadi Nabi Isa menyempurnakan At-Taurat, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku adalah seseorang yang memberikan kalian kabar gembira akan datangnya seorang nabi min ba'di, setelah aku, yang bernama
Ahmad. Ahmad yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya tadi untuk meminta keturunan yang soleh. Tapi kapan Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Setelah 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak setelah 80 tahun baru dia mempunyai anak. Dan itu adalah penantian yang sangat luar biasa panjang sekali. Padahal beliau adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai khalil. Khalil yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jemaah sekalian itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.